sekitar hampir 1.600. 1.600 tentunya ini menjadi sasaran yang perlu untuk dikembangkan dan dikemas menjadi sebuah pertunjukan atau sebuah rangkaian festival yang nantinya bisa memberikan memberikan efek terhadap pemajuan kebudayaan dan juga pemahaman kebudayaan terhadap masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ada juga yang tadi menjadi catatan buat kami terkait dengan beberapa kegiatan yang perlu untuk dilakukan pembinaan menyangkut dalam kegiatan kegiatan pembinaan organisasi, kemudian produksi dan distribusi, juga tadi bagaimana mengelola sebuah pertunjukan internasional dan lain sebagainya. Ini yang menjadi PR dan tugas kami ke depannya sebagai bagian dari kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah antara pemerintah dan juga para pelaku-pelaku seni yang ada. Untuk itu kepada teman-teman sekalian, saat ini Bapak Direktur masih bersama-sama kita. Tentunya ada beberapa hal yang perlu untuk kita diskusikan sebagai bentuk dari pencerahan, sebagai bentuk dari penjelasan atas apa yang menjadi harapan kita semua terhadap penyelenggaraan kebudayaan dalam berbagai aspek yang tadi sudah dijelaskan untuk menjadi unsur yang perlu untuk kita lestarikan. Nah, tadi juga Bapak Direktur sudah sampaikan ada mekanisme Indonesiana, kemudian ada program terkait dengan Indonesiana. Hal ini kita harapkan bisa menjadi bagian referensi yang kita upayakan untuk kita bisa terjemahkan dalam bentuk sebuah kegiatan yang nanti kita sampaikan dalam bentuk proposal agar bisa mendapat dukungan. Tentunya harapan-harapan ini bisa kita segera laksanakan, dan ada beberapa hal yang mungkin tadi Pak Direktur sampaikan perlu untuk kita diskusikan karena saat ini dia masih bersama-sama kita. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian menyampaikan tanggapan, saran ataupun pertanyaan kepada Bapak Direktur supaya kita bisa mendapatkan informasi lebih lengkap hal-hal apa saja yang perlu untuk kita lakukan di daerah kita di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya persilakan sebelah kiri mungkin 2 orang, sebelah kanan 2 orang, silakan. Saya beri kesempatan, tolong panitia siapkan mic-nya, sebutkan namanya, dari komunitas apa, dan pengalaman komunitas yang sudah dilakukan. Saya dari Yayasan Sama-Sama Musim Bue, juga dari Logi Indonesia. Saya tertarik sebenarnya terkait dengan tenaga ahli cagar budaya. Tahun 2022 kami mendapatkan dana Indonesia Pak untuk proyek tutur pendokumentasian tradisi lisan di Desa Kumbasa. Kami buat riset, kemudian produksi musik tradisi lisan, juga film dokumenter, dan terakhir kami buat seminar di desa. Waktu itu yang dari kementerian datang Pak Wawan Effendi. Terus setelah itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah dari apa yang kami lakukan, kami menemukan ada potensi daerah di Kumbasa, khususnya di Kampung Tua di daerah Donggala atau Pantai Barat kalau dikenal di sini Pak, itu punya cagar budaya, bisa jadi cagar budaya. Tapi ada hal lain sebenarnya yang menjadi tantangan juga, bahwa wilayah-wilayah tersebut sudah bagian dari pertambangan Pak, pertambangan emas. Kalau buka peta dari Minerba, kita bisa lihat bahwa daerah-daerah itu sudah masuk dalam peta PT Citra Palu Mineral. Kalau bisa dicek itu sudah dirilis. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan, apakah kebudayaan ini bisa menjadi langkah untuk menyelamatkan Kampung Tua atau cagar-cagar budaya dengan ketetapan-ketetapan dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya sudah mengeluarkan SK atau kerjasama ke perusahaan-perusahaan tambang. Apakah mampu? Karena tadi saya lihat bahwa harusnya mampu mensejahterakan Pak, dan juga mampu melakukan perlindungan juga terhadap budaya-budaya. Apakah langkah-langkah kebudayaan yang kita punya itu mampu Pak? Kalau seandainya bisa, seperti apa harus dilakukan? Apakah memang perlu dengan menetapkan sebagai cagar budaya karena ada undang-undangnya sehingga wilayah-wilayah itu terlindungi? Kalaupun seperti itu, apa yang bisa kami lakukan Pak di tingkat lokal? Karena sejauh ini kami juga kebingungan coba mencari cara bagaimana sebenarnya bisa melindungi
melindungi warisan budaya itu dengan cara yang memang dilindungi dalam undang-undang seperti itu. Karena di sini yang masih lemah dari banyaknya komunitas, khususnya kami sendiri di Pantai Barat belum punya kapasitas yang baik terkait dengan advokasi wilayah berdasarkan menggunakan di bawah payung kebudayaan seperti itu. Mungkin bisa dikasih arahan kepada kami, Pak. Kalau memang ada kemungkinan untuk melakukan itu, kami sangat senang untuk bisa melakukannya seperti itu. Karena menurut kami ini bagian dari masyarakat, karena Kampung Tua ini asal dari penyebaran di Pantai Barat, khususnya mulainya dari Pantai Kampung Tua. Kalau sudah dihilang kemudian habis karena emas, kemana lagi kita bisa merujuk? Bahkan banyak hal-hal yang pada saat syuting film dokumenter, misalnya kami temukan bahwa bersama Pak Iksan waktu itu kami menemukan ada sisa gerabah dan juga keramik Cina yang menunjukkan bahwa terjadi jalur perdagangan rempah. Dan saya tertarik juga bahwa mungkin saja wilayah-wilayah Kampung Tua ini sudah menjadi jalur rempah karena terdapat keramik-keramik Cina, yang berarti ada perdagangan, ada kapal yang masuk ke situ pada entah waktu kapan, dan riset itu perlu dilakukan, Pak, seperti itu. Terima kasih. Mohon izin. Ya, langsung dulu, Pak. Ya. Adik, ntar Pak saya sampaikan hari Mulyadin. Mereka ini penerima bagaimana tim ahli cagar budaya baik kabupaten provinsi menetapkan peringkat berdasarkan wilayah masing-masing. Nah, kalau itu sudah ditetapkan, tidak akan mungkin lagi bisa dirusak dan juga dipindahkan dari tempat semula. Nah, kemudian kadang-kadang cagar budaya sudah ditentukan peringkatnya. Selain itu tadi ada dari Kololio bagaimana bentuk kerjasama antara Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Kementerian Desa, karena di Kementerian Desa juga ada dana desa untuk pembangunan kebudayaan. Ini barangkali hal-hal yang mungkin perlu untuk penjelasan lebih lanjut dari Bapak Direktur. Demikian saya kembalikan kepada Bapak. Dan diganggu, terima kasih sudah menyempatkan diri. Saya pikir teman-teman sudah mendapat penjelasan yang cukup panjang dan cukup banyak dari Direktur. Banyak hal yang kita diminta untuk segera mempersiapkan. Karena tadi sudah diinformasikan ada dana Indonesiana, ada Vaksin Indonesiana yang linknya sekarang sudah dibuka, dan teman-teman yang sudah pernah memperoleh dana terkait dengan kegiatan dukungan kebudayaan bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Karena namanya semua apa yang diselenggarakan oleh teman-teman ini bisa menjadi pendukung ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan festival yang lebih besar. Terima kasih Pak Direktur atas waktunya yang sudah bisa menemani kami. Sekali lagi kami Terima kasih, Pak. Ya, Udah boleh Pak. Oh iya, boleh Pak. Maaf ini Terima kita ada kasih salah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam lewat WA, lewat email, lewat Facebook, lewat IG, atau telepon juga. Kami sangat terbuka ide gagasan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bang Moderator semuanya. Ya, terima kasih Pak Direktur, terima kasih banyak. Demikian teman-teman sekalian materi dari Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Lembaga dan Kebudayaan. Banyak hal yang kita bisa dapatkan, banyak hal yang kita bisa lakukan ke depan. Tentunya seperti yang saya sudah mengatakan, kegiatan FGD, kegiatan workshop, fintech dan lain sebagainya akan kita lakukan dengan juga melibatkan teman-teman yang sudah banyak mendapatkan informasi dan melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk kita berbagi supaya bisa merasakan semua proses kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selanjutnya kita hadir di tengah-tengah kita ada narasumber dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang sempat hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Heru Pak Heri ya. Pak Heri dan teman-temannya yang nanti juga akan memperkenalkan diri. Beliau akan menyampaikan materi tentang sosialisasi hak atas kekayaan intelektual. Tentunya teman-teman seniman ini kan sudah punya karya yang banyak, sudah banyak produksi berbagai bentuk kreativitas yang perlu untuk ditetapkan hakinya. Nah ini pada kesempatan ini kita akan mendapatkan penjelasan dari Bapak Heri dan teman-teman dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang menemani
resmi. Pak Zia dengan kami Min. Pak Zia, itu Pak Zia, saya silakan untuk ini Bapak ini. Silakan Pak untuk menyampaikan materinya.